Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Saya kakak rindu sekali pengen bertemu dengan adik dan beribadah bersama-sama di tempat ini. Namun karena masih pandemi, kita akan tetap mengikuti ibadah dari rumah ya adik-adik. Dan kita akan tetap sungguh-sungguh menyembah Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lewat pujian kita. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Angkat tanganmu adik-adik, katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, saat ini juga kami masih boleh menyembah Tuhan. Maka dari itu Tuhan pimpin setiap kami, dan tiba saatnya kami akan bersorak-sorak memuji muliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian sukacita kita. Dengan sorak-sorai, dengan sukaria, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik, kita akan mengangkat pujian kita yang mengatakan, kau temanku, ku temanmu, kita akan selalu bersama memuji Tuhan. Haleluya. Kau temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanmu, kita selalu bersama,
seperti mentega, dengan roti seperti celana, dengan baju. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Di antara kita bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengangkat pujian ini dan kita mau sungguh-sungguh nanti adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, adik-adik. Kita siapkan hati kita angkat pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun di setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun di setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun di setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Baik? Oh ya, kakak lupa, kan nggak bisa denger. Ayo tulis di kolom komentar itu, bilang baik kakak, kalau misalnya baik, atau enggak kalau ada yang sedih, lagi sedih nih kak, juga komen aja di kolom komentar di bawah ini nih adik-adik. Nah, balik lagi dengan Kak Tasya di cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pastinya nih adik-adik, kita tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, yuk adik-adik duduk yang manis, duduk yang tegak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan telah mengumpulkan kita lagi untuk mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Bukalah telinga, hati, mata pikiran kami agar kami bisa mendengarkan dan juga bisa mengimplikasikan firman Tuhan yang kami dengarkan ini kepada kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkatilah kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani hari ini, agar mereka melayani dengan penuh sukacita dan pastinya melayani untuk dikalnya ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini tema kita tuh sebenarnya tidak wow banget sih. Ya tema kita tuh tema biasa, yaitu temanya tentang syukur. Apa adik-adik? Bersyukur atau syukur. Nah, kakak pada hari ini ditemani oleh teman kecil kakak pada hari ini. Mana ya? Kita panggil yuk. 1, 2, 3. Loh, mana adik-adik? Belum ada. Ulang. 1, 2, 3. Tuh. Ini teman kakak pada hari ini adik-adik. Perkenalkan, namanya adalah Sushi. Oke adik-adik, bukan sushi makanan yang adik-adik bisa makan, meskipun emang namanya sama, cuma di namanya emang Sushi adik-adik. Oke, Sushi pada hari ini akan menemani kakak untuk menceritakan cerita firman Tuhan pada hari ini. Oke. Nah, ceritanya ini pertama kali yuk kita lihat dari perspektif Alkitab atau nggak dari Tuhan Yesus sendiri ya adik-adik. Nah, ini ceritanya pada suatu hari nih adik-adik, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus jalan-jalan ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan ini adik-adik pasti lewatin desa, ada jalan berbatuan, ada pegunungan adik-adik. Nah, di dalam perjalanannya Tuhan Yesus melewati satu desa nih adik-adik. Nah, ternyata adik-adik di desa itu ada 10 orang yang sedang menderita sakit yang sangat parah. Berapa adik-adik? 10 orang, bukan 5 adik-adik, 10. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada lagi kanan tangan kakak memegang Sushi. 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang yang kena sakit yang parah adik-adik. Nah itu ternyata tuh adik-adik badan mereka penuh dengan luka yang tidak dapat disembuhkan sama sekali adik-adik. Pada zaman dahulu emang obat-obatan tidak semaju atau secanggih sekarang tuh adik-adik. Makanya mereka tuh tidak dapat disembuhkan adik-adik. Nah, penyakit itu disebut penyakit kusta. Nah, karena penyakit itu tidak dapat disembuhkan, nah orang-orang yang ada di desa itu mengusir 10 orang itu dan melarang mereka untuk mendekati orang lain, takutnya ketularan adik-adik. Kayak contohnya sekarang COVID ya, COVID ya. Orang bilangnya sekarang COVID, bilang ih kalau deket-deket gak boleh deket-deket, nanti bisa terjangkit. Nah seperti kayak gitu adik-adik. Tapi dulunya itu penyakit kusta. Nah karena mereka tidak boleh mendekat orang lain, mereka tuh jadi sedih adik-adik. Nah tapi ketika 10 orang tadi melihat Tuhan Yesus, mereka tidak berani mendekat adik-adik, takutnya ketularan juga. Ya nggak Suci? Iya nggak Suci? Iya bener. Nah kata Suci, karena mereka tidak berani, akhirnya mereka teriak. Adik-adik teriak gimana? Coba kayak gimana? Oh katanya, Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka teriak seperti kayak gitu adik-adik, teriak dari kejauhan gitu adik-adik. Nah ternyata Tuhan Yesus melihat mereka adik-adik, nah juga kasihan kepada mereka. Akhirnya Tuhan mau menyembuhkan mereka. Nah ketika dia sudah disembuhkan adik-adik nih ya, Tuhan Yesus menyuruh 10 orang tersebut ke imam-imam untuk diperiksa apakah mereka sudah sembuh atau belum. Jadi sudah sehat atau belum nih adik-adik. Nah tapi pastinya mereka tuh percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan mereka, makanya mereka langsung pergi jalan gitu. Sushi jangan jalan sini. Nah mereka jalan gitu adik-adik. Nah saat di perjalanan ke imam-imam tersebut ya adik-adik,
mereka tuh lihat, wah udah sembuh nih kita nih, gak ada luka, gak ada bekas luka sama sekali, gak ada kustanya, pokoknya hilang, kayak sehat kembali adik-adik. Nah, mereka tuh jalan tuh, mereka kayak admire, mereka tuh wah ngeliatin diri mereka udah sehat nih, pasti mereka nih diterima lagi nih. Tapi mereka lupa satu hal adik-adik, mereka tuh belum mengucapkan terima kasih atau rasa syukur mereka telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi ada satu orang nih adik-adik. Nah, tahu nggak adik-adik satu orang yang ngapain? Bisa chat di kolom komentar. Satu orang ini keinget apa nih adik-adik nih? Susi tahu gak jawabannya apa? Oh bener adik-adik. Nah, sekarang jawabannya itu, satu orang tersebut mengingat bahwa mereka belum berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan rasa syukurnya. Nah, akhirnya tuh satu orang tersebut balik lagi adik-adik, pulang balik lagi ke arah Tuhan Yesus karena dia belum berterima kasih, belum mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan mereka dari penyakit yang mereka derita selama ini adik-adik. Nah, akhirnya pas dia sampai, dia berkata, Tuhan, terima kasih sekali karena pertolonganmu, saya bisa sembuh lagi. Nah, karena Tuhan Yesus, mereka bisa sembuh. Kalau tidak ada Tuhan Yesus adik-adik dan mereka tidak percaya, ya gimana mau sembuh dari penyakit mereka adik-adik. Nah, akhirnya karena mereka tuh udah sembuh, sudah sehatnya adik-adik, mereka tuh senang. Mereka tuh akhirnya senang bisa kembali lagi ke keluarga mereka, bisa disukai oleh orang-orang sekalian, juga bisa adik-adik, ya kan? Nah, meskipun adik-adik, meskipun 9 orang tadi, adik-adik pasti nanya, itu satu orang kak, 9 lagi kemana? Nah, mereka tuh terlalu senang berterima kasih kepada Tuhan Yesus, lupa berterima kasih karena saking senangnya. Ya gimana sih adik-adik, kita juga kadang kalau dapat hadiah yang kita sukai, ya Susi suka kan dapat hadiah, iya tuh dia tuh suka dapat hadiah terus, tapi tiba-tiba juga kita kadang lupa, saking senangnya itu kita lupa bilang terima kasih, kita lupa bersyukur pada Tuhan, apalagi yang telah menyediakan hadiah kita tuh pada hari itu atau nggak pas kita dapat. Nah, walaupun nih adik-adik, walaupun Tuhan Yesus itu tidak marah kepada orang-orang tersebut, walaupun mereka tuh lupa berterima kasih atau lupa mengucapkan syukur lah ya. Nah, itu Tuhan Yesus tidak marah karena ya Tuhan Yesus mengasihi kita, dan seperti lagu, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Jadi marah itu tidak boleh adik-adik, meskipun oke lah tidak dibilang terima kasih. Nah, ini juga cerita ini kenapa? Oh iya, oke. Susi berkata ini juga bisa seperti kayak adik-adik sekarang nih, contohnya lah, kita tidak usah ke arah penyakit gitu ya, atau covid kita gak usah lah karena ini. Nah, contohnya aja, kita bisa bangun, kita bisa bangun setiap hari, mendapatkan nafas kehidupan setiap hari, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup sekarang. Adik-adik sudah mengucapkan syukur atau belum? Adik-adik sudah berterima kasih atau belum? Pastinya harus dong, ya kan? Setiap bangun pagi. Oke, sebelum bangun pagi kan kita berdoa dulu. Kalau kakak sih selalu berdoa sesudah bangun tidur dan sebelum tidur di malam hari. Oke. Itu kakak selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan pastinya. Itu atas hari yang telah kakak jalani dan hari yang mau atau sedang akan kakak jalani juga, kakak juga bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik bersyukur itu penting, karena kita sering kali Susi bilang sering kali melupakan kata terima kasih dan juga bersyukur. Kita sering banget lupa lakukan hal itu karena kita saking senangnya kayak mendapatkan apa yang kita mau, juga bisa sedih. Kita kadang juga sedih hal-hal yang kita tidak dapat, atau hal-hal yang bikin kita marah atau yang bikin kita iri.
itu juga bisa menghambat kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, nah jadi itu sekecil apapun syukurilah, karena belum tentu apa yang adik-adik ada sekarang orang lain ada. Dan juga berterima kasih. Terima kasihlah kepada Tuhan Yesus, terima kasihlah kepada mama papa yang selama ini juga memelihara adik-adik. Terima kasih juga kepada orang-orang yang telah menolong adik. Oke, karena kata-kata terima kasih meskipun sepele, tapi itu kuat banget adik-adik. Contohnya ya, ada lagi nih. Ada orang yang bantu kita. Contohnya ada pelayan di restoran atau di cafe atau di barista pasti itu, atau enggak di tempat-tempat mainan. Nah, kalau melakukan sesuatu atau mereka telah melakukan sesuatu kepada kita, bilanglah terima kasih adik-adik. Bisa aja itu malah kata-kata terima kasih tersebut membuat hati mereka ceria, adik mereka baik dan mereka merasa dihargai. Nah, jadi mulai sekarang berterima kasihlah dan syukurilah apapun yang kalian dapat, apapun yang kalian lakukan. Oke, siap? Siap gak adik-adik? Di Susi kalau misalnya adik-adik gak bilang terima kasih sama bersyukur sampai dari sekarang ya, nanti Susi ini bakal marah-marah loh. Gak lah, dia gak bakal marah-marah, dia tuh sabar. Cuma dia selalu mengingatkan adik-adik untuk bilang terima kasih atau kan bersyukur. Ya kan Susi? Iya, dia tuh malu-malu adik, makanya dari tadi tuh bisik-bisik ke kakak. Dia tuh tidak mau ngomong di sini, dia tuh masih agak malu-malu. Jadi lain kali kalau misalnya adik-adik mau si Susi bicara atau Susi mau ada lagi, tulis di kolom komentar, adain lagi dong gitu adik-adik. Oke? Nah, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Wah, gak terasa ya sudah di penghujung firman Tuhan pada hari ini adik-adik ya. Dan karena sekarang bisa dilihat tuh paling adik-adik udah sekolah, ada yang offline atau online, tetap jaga protokol kesehatan, makan yang banyak dan secukupnya, istirahat juga yang cukup. Oke, jangan nyampe drop atau sakit itu adik-adik ya. Oke, nah, oh iya kata adik-adik Susi pamit dulu. Katanya dia mau main, gak tahu main apa nih. Kayaknya main sama adik-adik habis ini dia. Oke, bye-bye Susi, bye-bye Susi. Oke, nah sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan aktivitas kita kembali dan juga menyembah, memuji nama Tuhan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah membimbing kita dan juga membuat kita bisa memahami firman Tuhan pada hari ini. Kami telah belajar tentang bagaimana Tuhan mengasihi kami dan selayaknya gimana kami bersyukur dan juga berterima kasih atas apapun yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga sekarang di sini berdoa mengucapkan syukur kepada Engkau yang telah memberikan kami apapun yang kami cukupi, yang telah mencukupi kami. Terima kasih juga kepada Mama Papa yang telah merawat dan memelihara kami. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang mengasihi kami dan juga semua orang yang telah membantu kami. Kami berterima kasih kepada mereka dan bersyukur karena telah ditolong oleh mereka ya Tuhan Yesus. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Bimbinglah kami serta bersama kami terus agar kami menjalani hari ini dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, nah sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik diberi kesehatan, diberi hikmat terus, dan juga semangat untuk yang sekolah dan juga yang masih offline online. Serta jagalah protokol kesehatan, jangan kemana-mana terlebih dahulu jika tidak perlu. Oke, adik-adik minum banyak vitamin, minum banyak air putih. Dan sampai bertemu lagi
di minggu depannya lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, see you and God bless you. Thank you. Bye-bye. Shalom teman-teman Abi Sentral Tomang. Pandu mohon maaf kalau beberapa minggu ini Pandu tidak hadir membawakan informasi news Abi kita. Hari ini Pandu kembali dapat hadir di hadapan teman-teman. Ini semua karena anugerah yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mengisi absennya setelah ibadah online ini. Dan jangan sampai lewat waktunya ya. Teman-teman, kita tetap merindukan ibadah onsite kita. Namun dikarenakan situasi COVID-19 akhir-akhir ini yang semakin meningkat, maka untuk sementara waktu kita tunda dulu deh sampai situasi benar-benar aman dan untuk kita bisa beribadah normal kembali. Jadi, Pandu minta teman-teman tetap berdoa untuk ini ya. Oke, sampai di sini dulu pengumuman dari Pandu. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga prokes, tetap sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.